Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama saya Irmah di channel video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini video pembelajaran kita tentang teks berita. Selamat menyaksikan. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir ya. Untuk sebelum kita memulai pelajaran, selanjutnya kita berdoa. Depan sebagai ketua kelas. Doa selesai. Sebelum mulai belajar hari ini, kita briefing dulu ya. Masih ingat? Sapu semangat. Alhamdulillah, meskipun siang masih tetap semangat. Ya, untuk hari ini ya, sebelum kita mulai belajar, hari ini kita belajar tentang teks berita. Kalian pasti tahu peristiwa atau berita yang lagi booming saat ini. Apa berita yang lagi viral? Tentang pemilihan presiden. Oh, ada yang lain? Jadi ya, tentang apa dia peristiwa yang lagi viral sekarang? Pemilihan anggota DPR. Iya, apa lagi? Hera? Anggota dewan. Pasti kamu tahu kan, di setiap jalan atau ruas itu pasti ada yang namanya coba saya pilih saya, itu berita pilih. Iya. Cuma hari ini kita tidak akan membahas yang namanya tentang anggota dewan, tentang pemilihan. Yang kita bahas tentang lingkungan sekolah kita saja. Oke? Nah, nanti ibu yang namanya itu memberikan gambar. Ya. Nah, untuk hari ini ibu sampaikan teks berita tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Nah, di sini ada lagi ya, ibu bagi dua. Untuk tugas kalian, tujuan pembelajaran yang pertama itu menyusun kerangka menulis teks berita sesuai dengan unsur adik simba secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Yang kedua, tugas kalian nanti mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan unsur adik simba dan struktur berita secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Nah, sekarang sebelum yang namanya ke pengertian berita, ada yang tahu apa itu berita? Saya Boleh Irfan, apa itu Irfan berita? teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru terjadi dan sedang hangat diperbincangkan. Iya, benar, itu adalah teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru terjadi dan
1 kalimat tunggal, 2 kalimat majemuk, 3 konjungsi, 4 konjungsi kausalitas, 5 kata ganti. Oh, oke. Ya. Jadi kaidah pembahasan teks berita itu ada 4. Yang kalian kenali di struktur teks berita. Yang pertama kalimat tunggal, adanya kalimat tunggal. Kemudian adanya kalimat majemuk serta konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung. Ya. Kemudian ada kata ganti. Itu kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks berita. Kemudian yang namanya ada yang namanya struktur teks berita. Ada 3, ya. Itu baca dulu, Esa. Yang pertama apa, Sa? 1. Judul berita. Bagian paling penting biasanya sudah mewakili isi berita. 2. Ranah berita. Berisi ulasan atau informasi lengkap tentang teras. 3. Isi berita. Inti atau pembahasan dari isi berita tersebut. Jadi ada yang namanya 3 struktur berita. Nah, saat ini itu nanti kita bagi kelompok, ya. Nah, sebelum kita bagi kelompok, ibu ada gambar. Nah, di sini ada 4 gambar yang kalian akan tulis atau menulis teks berita tentang gambar yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, yang pertama itu apa? Tentang upacara bendera yang sering kita lakukan setiap hari Senin. Kata gambar tuh apa? Ya, namanya upacara. Ya, upacara itu fungsinya untuk apa? Memperingati atau mengenang jasa para pahlawan, ya, yang telah memperjuangkan bendera merah putih. Nah, kemudian yang kedua itu tentang apa? Iya, tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga itu literasi yang sering kita lakukan sebelum pembelajaran. Apa itu literasi? Membaca Ayat-ayat pendek. Iya, membaca ayat-ayat pendek, membaca puisi, kemudian membaca cerpen, ya, menampilkan tarian, menampilkan drama, menampilkan Nyanyian. iya nyanyian yang sifatnya membangun siswa agar tetap peduli membaca. Itu ya. Nah, yang terakhir itu tentang apa? Bulan bahasa. Bulan bahasa. Adanya perlombaan, ya, yang mengaitkan atau peserta didik ikut serta dalam lomba Tersebut. Di sini nanti tugas kalian itu memilih 4 gambar ini, satu kelompok 1 gambar. Ya, jadi kalian itu memilih satu kelompok 1 gambar. Yang pertama upacara, yang kedua lingkungan sekolah, kebersihan, yang ketiga itu tentang literasi, yang keempat itu tentang bulan bahasa. Nah, sekarang sebelum itu kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok, satu kelompok itu 6 orang. Silakan.
Kalau sudah buat di situ ya nama kelompok. Ya, di situ tugas dulu. Di situ tugaskan. Di sini ada LKPD ya. Di situ kan sudah dibagi gambar ya 4 tadi. Nah, gambar 4 tadi kalian pilih salah satu gambar yang kalian akan tulis menjadi karangan berita. Ya, yang pertama tadi upacara, yang kedua itu lingkungan sekolah, yang ketiga itu tentang literasi, dan yang keempat itu bulan bahasa. Kalian memilih salah satu dari gambar yang sudah dibagikan. Ya, paham? Kalau sudah paham, Ibu jelaskan cara mengerjakan langkah-langkah dalam menulis teks berita. Yang pertama di situ kalian menentukan topik yang ada di gambar yang sudah dibagikan. Yang kedua, susunlah pertanyaan sesuai unsur-unsur berita yang meliputi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Nah, catatannya diharapkan aktivitasnya memberikan pemahaman kepada kalian mengenai langkah-langkah dalam menyusun berita. Ya, nah, kemudian ada selanjutnya di situ. Nah, di sini buat nama ya anggota kalian siapa, dibuat list ya. Kemudian nah di situ tentukan gambar yang kalian jadikan teks berita. Kemudian tentukan informasi yang kalian kembangkan dalam menulis teks berita atau unsur ada simpang. Yang ketiga, tentukan urutan struktur berita. Di situ sudah dibuat ada kepala berita, ya, judul berita dan ekor berita. Nah, buatlah teks berikut secara utuh sesuai topik yang sudah ditentukan, sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, silakan kerjakan. Baiklah, sebelum kita presentase, ada pertanyaan yang sudah dibagikan tadi, ya. Pertanyaan nomor 1, ya. Ada yang mau menjawab? Ya, Delia. Pertanyaan, Bu. Ya, pertanyaan nomor 1. Satu teks yang berisi informasi secara akurat disebut teks A, berita. Itu adalah yang namanya pertanyaan apa dari teks berbeda. Yang kedua, Dua, unsur yang menanyakan pelaku dalam suatu kejadian adalah A. Siapa? Siapa? Nomor 3. Ya, Suci. Bagian daripada berita itu adalah kepala berita. Nomor 4. Ya. Akhirnya mereka dievakuasi ke pusat Kabupaten Surabaya Senin 8 November 2021. Ini hari Minggu. Kata tidak baku yang terdapat dalam tes berita di atas adalah C. Akhirnya dievakuasi. Iya. Akhirnya dievakuasi. Selanjutnya pertanyaan terakhir nomor 10. Ya, silakan.
Ya, Bu. Ya, kita acak ya. Kelompok berapa yang ingin maju? Bu, cek lagi ya. Kamarnya. Kelompok A memilih tentang ya. Jadi gambar nomor 1 C, nomor 3 ya, tentang literasi sekolah. Oke. Ini satu tempat yang kita tulis berdasarkan apa? Struktur dengan kaidah. Ya. Dan siapa yang maju? Naila ya. Kelompok A sudah siap. Kelompok B Sudah siap, Bu. boleh lihat. Ya, itu satu judul teras berita, kemudian judul kita. Kelompok B siapa yang maju? Sarah, Bu. Siap ya. Selanjutnya kelompok C. Siap, Bu. Kelompok C struktur teks apa yang dipilih nomor pertama. Yang pertama kita oke dua teras. Kita ini sesuai dengan kaidah bahasa. Selanjutnya kelompok D. Sudah siap kelompok D? Ya. Siapa yang lagi kelompok tadi? Suci ya? Kelompok Is. Ya. Kelompok D. Satu berita, dua teras berita, berita, satu berita. Serta siapa yang lagi? Oke, sudah siap. Ini kelompok E. Oke, sudah siap. Siapa yang maju? Era. Oke, sudah siap semua? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita maju ya. Ya, Bu. Jadi kelompok A. Silakan Naila. Baca hasil ya. Selanjutnya. Ya, baca. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kelompok A. Anggota kelompok A Kanaya, Naila, Esa, Adel, Eki, Kestia. Di sini kami memilih literasi yang gambar ketiga. 1. Judul literasi di sekolah. Membaca adalah jendela ilmu. 2. Teras berita. Membaca adalah proses membuka ilmu pengetahuan. Kegiatan membaca berarti sebuah proses menggali pengetahuan baru. Membaca berarti juga membuka cakrawala ilmu. Hal tersebut yang mendasari mengapa manusia perlu membaca. 3. Tubuh berita. Ilmu itu gudangnya pengetahuan dan membaca itu adalah kuncinya. Sebesar apapun gudang yang kita miliki akan menjadi percuma jika kita tidak pernah membacanya. Begitu juga pengetahuannya. Semakin kita tidak pernah membukanya, maka akan semakin dangkal pengetahuan yang kita miliki. 4. Ekor berita. Perlu kita sadari bahwasannya setiap individu siswa itu memiliki keunikannya sendiri. Kita tentu mengetahui bahwasannya pemerintah sedang gencar dalam meningkatkan minat baca anak, terutama anak usia sekolah dasar. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita. Iya, di menulis berita. Kemudian yang terakhir, apakah model prompt yang digunakan bagus dan memfasilitasi dalam pembelajaran? Model yang ibu gunakan sudah memfasilitasi kalian dengan adanya Canva, tidak payah-payah lagi menulis ya. Kemudian kalian isi teks itu, kemudian kumpulkan kepada ibu. Sudah? Silakan. Sini kumpul. Sudah Pak? Kumpul nak? Ya, silakan dikumpul. Oke, sudah semua siap kok? Jadi untuk pembelajaran hari ini teks berita, ya sudah kan pahami ya? Sudah. Sudah bukan? Iya. Sudah ada berita, tinggal menulis ya. Itu tujuannya kalian berpikir kritis. Ya, agar yang namanya pembelajaran hari ini bisa kalian pahami. Ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Tidak. Kita SDG dulu. Sekali lagi untuk tetap semangat mengajar. Tepuk semangat. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Hari ini tentang teks berita. Besok kita belajar tentang teks eksplanasi. Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam belajar ya. Sudah nih ada pelajaran lagi kan? Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.